Bapa, Engkaulah harapan dalam hidup kami. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar hidup mengandalkan Tuhan. Berkati umat-Mu yang hadir dalam ibadah malam hari ini. Apapun yang jadi pergumulan bahkan sakit penyakit mereka. Hamba-Mu percaya bahwa Engkaulah penyembuh. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan segala sakit kami. Engkaulah yang punya kuasa untuk menolong kami Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kebenaran firman-Mu jadi kebenaran yang memerdekakan kami. Supaya dengan cara pikir kami yang benar, kami mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Dan hidup kami boleh jadi saksi. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biarlah umat-Mu diberkati. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati katakan. Amen. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Thank you buat excitement-nya, thank you buat support para pengerja yang datang lagi malam ini. Saya lihat beberapa wajah-wajah. Tepuk tangan buat Anda. Perdana. Ibadah ICI Perdana jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amen. Tadi Marlon bilang sama saya, Kak, udah rame Kak, luar biasa Kak. Padahal baru ibadah pertama. Saya berterima kasih buat pengerja-pengerja yang balik lagi meskipun tadi pagi udah melayani. Amen. Berkatnya double portion hari ini. Baik, tema bulan April di ICI adalah selflessness ya. Bulan April ini. Dan malam hari ini saya akan khotbah tentang kepentingan Kristus. Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Mari kita belajar meletakkan kepentingan Kristus di atas kepentingan kita sendiri. Mari jadi pengikut Kristus yang bukan hanya mengikut Tuhan untuk pertolongannya, mujizatnya, berkatnya. Tapi mau hidup bagi Kristus. Yang mau hidup bagi Kristus katakan amin. Hiduplah dengan membawa kepentingan Kristus dalam hidupmu. Matius 16 ayat 24. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau ikut Yesus, yang pertama, harus menyangkal diri. Katakan menyangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Katakan pikul salib. Yang artinya dalam mengikut Kristus kita harus siap bayar harga. Katakan amin. Sebagai pengikut Kristus, kita akan menghadapi yang namanya tantangan penyangkalan diri. Dan tantangan penyangkalan diri masing-masing kita tentu berbeda. Saya mau share. 2 hal saja. Tantangan penyangkalan diri yang berbeda itu untuk apa? Demi apa? Yang pertama, menyangkal keinginan diri sendiri demi ketaatan kepada firman Allah. Katakan amin. Saya kasih contoh. Ketika seorang istri menikah dengan suami yang tidak baik, tidak tanggung jawab, tidak setia, karakternya nggak bagus, kasar, suka marah-marah, tidak menghidupi, tidak nafkahin, suka selingkuh dan lain sebagainya. Ketika dia adalah seorang pengikut Kristus, ada harga yang dia harus bayar. Karena di dalam pernikahan, firman Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian. Dalam hal ini seorang percaya harus menyangkal diri dari keinginannya bercerai dan tetap tinggal dalam pernikahan. Mudah nggak? Enggak mudah banget. Saya orang yang mudah menyerah awalnya. Wah, sebenarnya enggak ada yang bisa menghalangi Anda bercerai. Iya apa enggak? Enggak happy tinggal aja, bener enggak? Enggak bener cabut. Di awal pernikahan, saya kalau bertengkar bolak-balik bilang sama suami saya, gue mau cerai sama lu. Gue gak cinta sama lo lagi. Wah, ulang kali. Payah banget.
lemah banget, gak komitmen banget, itu saya. Gak takut Tuhan banget, bayangin seenaknya saya ngomong kayak gitu. Sekarang saya sudah dewasa, tentu saja malu ingat-ingat yang sudah lalu. Tapi saya bersyukur punya suami yang takut Tuhan. Saya kasih tahu, saat itu pun saya yakin seorang Jojo pasti berkata gini, ya udah, rugi gua apa? Gua ganteng, gua cerai sama lu, kawin lagi, pacar lama banyak yang ngantri. Betul nggak? Enggak. Pak, pernah Jojo bilang, ya udah gitu ya. Tapi dia enggak pernah lepasin saya. Saya senang waktu itu bilang cerai karena dia akan ngalah pada akhirnya. Karena dalam sejarah kami nikah susah banget menang sama dia. Gak terkalahkan. Apa yang dia mau saya mesti nurut. Otoriter, mandatori, nurut loh gitu. Jadi satu-satunya saya bisa lawan adalah ya udah kok cerai aja gitu. Nah baru dia baik-baikin saya. Jadi seperti sebuah tameng. Bukankah begitu banyak dalam hidup kita? Kita ngancam-ngancam cerai pasangan kita padahalnya kita masih cinta. Penyangkalan diri. Waktu kita mau taat sama firman Allah tuh gak mudah. Bu Heni gak tahu yang saya alamin. Banyak yang ngomong gitu di sosial media. Bu Heni gak ngerti yang saya hadapin. Waktu saya khotbah tentang hormati ayahmu dan ibumu. Kalau kamu punya orang tua yang toksik, kamu harus terus menghargai dia, menghormati dia meskipun sulit. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Bukan karena mereka baik, bukan karena mereka tanggung jawab, bukan mereka bisa jadi teladan, bukan karena mereka udah gedein kamu. No. Tuhan bilang hormati ayahmu dan ibumu. Saya memilih menghormati orang tua saya. Apapun kesalahan mereka. Dan saya kasih tahu itu enggak mudah. Itu duri dalam daging kita. Tapi penyangkalan diri karena takut akan Tuhan. Dan ketaatan kita kepada firman Allah. Harus kita pikul dalam hidup ini. Yang mengerti katakan amin. Itu yang membedakan Anda pengikut Kristus sejati atau cuma ikut-ikutan. Follower yang cuma follower bukan disciple. Tadi pagi ada yang kesaksian ke saya. Bu Heni, dulu saya bukan orang Kristen. Waktu saya putus sama pacar saya karena diselingkuhi. Khotbah ibu seliweran di Instagram dan WA saya. Pas saya nonton, saya langsung follow ibu, dia bilang gitu. Saya pikir ibu motivator, dia bilang. Jadi saya ikutin, kan dia bukan Kristen ceritanya ya. Begitu dia tahu saya pendeta, langsung unfollow. Ini namanya follower, orang setia. Tapi kalau Anda murid, Anda taat sama Kristus. Firman-Nya Anda lakukan. Bukan hanya ikut dia karena nikmatnya. Katakan amin. Sama ketika seorang suami menikahi wanita yang jadi duri dalam dagingnya. Bikin dia sengsara, malu. Berapa banyak istri yang mempermalukan suami. Istri-istri yang gak mau melayani. Di dalam kekristenan, seks menjadi satu-satunya yang kita cuma bisa dapat dari pasangan kita. Tapi banyak istri yang gak mau melayani suami. Tapi suami-suami harus setia sama istri. Susah nggak? Susah nggak? Itu jeritan hati laki-laki. Terima kasih Bu Heni, katanya gitu. Guys, be real. Saya ngomong ini di seminar pernikahan, saya kasih sedikit. Kalau memang seks itu nikmat, kenapa perempuan nggak nagih? Jawab sendiri. Artinya Anda gak bisa bikin dia nikmat. Lu cuma mikir lu yang nikmat dan kelar cepet. Udahlah saya gue gak lama 5 menit. Enggak lu 2 menit. Ngerti kan? Yang ngerti-ngerti yang enggak. Itu yang bikin perempuan ogah.
Betapa sulitnya pernikahan. Bicaranya gampang tapi jalaninnya susah. Udah sampai yang kayak gini suami-suami ngeluh. Ini dia bilang berapa tahun? 30 tahun gak having sex sama istri saya. Kalau malam diajak tidur sama-sama alasannya banyak. Gue lagi kerja. Galak istrinya. Kayak Bu Heni. Tapi suami saya lebih galak. Kalau yang ini suaminya lebih lemah. Gak, gue lagi kerja. Bayangin puluhan tahun tidak dilayani. Mau cerai gak berani, takut Tuhan. Takut mempermalukan nama Tuhan. Tapi gak cerai, menderita. Menderita gak laki-laki kalau punya istri yang gak mau melayani? Kok payah sih? Menderita gak kalau punya istri yang gak mau melayani? Saya lagi bantu Anda, kok Anda gak membantu diri sendiri sih? Biar istrimu sadar, aku menderita. Kamu cuma mau duit aja, gitu loh. Jeritan hati laki-laki, habis ini gue pulang. Lakukan yang kau khotbahkan, gitu suami saya. Siap Bapak. Ketika seorang anak punya orang tua yang toksik, nggak tanggung jawab, tapi karena taat akan firman Tuhan, menghormati orang tua dan mengurus orang tuanya di masa tua. Saya kasih tahu, ini penyangkalan diri hebat. Sakit banget. Saya punya teman baik. Orang tuanya buang dia dari kecil. Dia dibesarin sama omanya semata wayang. Papahnya punya anak di mana-mana. Tahu-tahu udah gede, datang orang bilang gini, kok, aku adeknya Koko. Hah? Adek dari mana? Anaknya papa yang di Malang. Oh yang di Malang. Nanti besok datang lagi. Koko, aku adeknya Koko. Dari mana? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Bapaknya nabur di mana-mana saudara. Bapaknya nggak pernah urus dia. Bikin anak di mana-mana nggak pernah diurus. Laki-laki kok pipa bocor. Dan yang paling kasihan apa? Mamahnya ndak urus dia. Yang ngurus neneknya. Begitu dia besar, udah bisa kerja. My God! Mamanya telepon. Lu belum nyetor bulan ini? Kacau. Anda harus tahu rasanya kayak apa. Punya orang tua yang gak pernah ngurus kita dari kecil, tapi udah tua, kita yang harus urus dia. Kalau bukan penyangkalan diri, gak mungkin orang mau pikul salib. Amen. Ini bukti nyata. Kita itu menyangkal keinginan diri kita demi taat sama firman Allah. Ketika seorang hamba diperlakukan dengan tidak adil oleh tuannya. Tapi dia tetap setia. Kerja sungguh-sungguh, tidak ngeluh. Bahkan ketika dia punya kesempatan keluar dan kerja di tempat yang lebih baik, dia tetap hormat sama atasannya. Saya kasih tahu orang yang kayak gini, penyangkalan diri penuh. Saya ketemu, orang ini kerja tahunan, belasan tahun sama seorang nyonya yang jahat sama dia. Bawel, galak, neken dia. Waktu dia keluar, saya tanya, gimana rasanya dulu kerja di sana? Anda tahu? Dengar ini. Nggak sepatah kata dia jelekin nyonyanya. Nggak sepatah kata dia menjatuhkan atasannya. Dia bilang ini, keren banget. Di sana dan di sini beda, itu aja. Di sana dan di sini beda, udah itu aja. Dia menaruh hormat kepada bos lama. Yang sebenarnya kalau
kita jadi dia. Wah, dulu saya di sana. Come on, manusiawi ya. Saya juga pernah gitu. Tapi this person taught me a good lesson. Kadang-kadang kita perlu pikul salib dan sangkal diri. Pengennya kita jelekin orang. Orang itu udah jahat banget sama gue jelekin aja gak apa-apa gitu. Tapi enggak. Dia cuma jawab, di sana dan di sini beda. Itu aja. Wow. Dan Yesus bilang, hati orang itu bisa dinilai dari omongannya. Kalau hatinya baik, kata-kata yang keluar pasti baik. Orang kalau nggak baik, yang keluar dari mulutnya nggak baik. Dan saya tahu di mata Tuhan, kualitas hidup kita, hati kita. Amen. Ada orang yang ditipu sama teman baiknya. Waktu dia susah. Bro, pinjam kartu kredit bro. Gue butuh nutupin ini. Dipinjemin tanpa curiga. Teman baik. Tiba-tiba temennya hilang. Gone. Teman baik. Tiba-tiba hilang. Dan gak bayar utangnya saudara. Waktu saya tanya, saya bilang, terus gimana? Dia bilang, ya udahlah, saya yang salah. Kan saya yang kasih pinjam kartunya. Ya udah saya yang bayar utangnya. Wow. Saudara, orang ini sangkal diri pikul salib. Karena firman Tuhan berkata, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi lakukanlah yang baik untuk semua orang. Dia tidak mau mempermalukan nama Tuhan dan demi kepentingan Kristus dia bayar hutangnya yang bukan hutangnya. Keren gak? Saya cerita tentang saya. Belajar nyangkal diri waktu disakiti. Waktu saya bawa grup ke Holy Land kemarin, saya sempat bawa grup untuk ke Vatikan sekitar 4 hari. Ke Roma. Mampir sebentar sebentar aja di Menara Pisa, tapi kami ke Vatikan. Nah, sama ke gereja Rasul Paulus, mengunjungi penjaranya Petrus dan Rasul Paulus. Saya sangat diberkati. Nah, saya foto, upload Instagram. Ada yang ngatain gini, enak ya, bisnis gereja. Bisa jelong-jelong kemana-mana. Bisa jelong-jelong ke luar negeri terus, dia bilang gitu. Ngerti gak jelong-jelong? Kok Anda tahu sih, saya sempat mikir dikit, apa tuh jelong? Jalang. Enak ya bisnis gereja, bisa jalan-jalan ke luar negeri terus, dia bilang gitu. Saya bacanya kaget gitu loh. Ini pasti orang Kristen yang ngomong, bener gak? Karena kan dia follow saya. Suka ngasih-ngasih ayat soal perpuluhan segala macam. Saya mikir kok nih orang bisa jahat banget ya mulutnya ya. Apa dia gak tahu saya lagi bawa grup ziarah rohani. Bukan jelong-jelong. Ke Menara Pisa mah bonus. Bonus baby. Karena apa? Di sebelah Menara Pisa itu ada gereja. Di mana orang dibaptis di situ gitu loh. Nah, saya nggak pusing lah, nggak mau balas apa yang orang itu tulis. Ada lagi, saya foto pakai tas selempang coach kecil gitu. Dibilang gini, wah hebat ya, hamba Tuhan sekarang tasnya coach. Dalam hati saya. Ini orang pasti nggak tahu harganya. Pasti. Mau tahu? Saya kasih tahu. Demi kepentingan Kristus. Supaya nggak jadi batu sandungan.
Di Amerika, Coach itu barang murah. Bukan barang mewah. Harganya $100. 1,5 juta. Bukan yang Hermes, Chanel, Louis Vuitton yang puluh-puluh juta gitu. Enggak. 1,5 juta. Pasti ada yang gajinya cuma 4 juta bilang, ya mahal bu, 1/4 gaji saya. Oke, tas itu dikasih orang waktu saya ulang tahun. Puas loh, puas. Aduh. Masa gue mesti jelasin gitu? Cuma dengerin nih dengan telinga rohani. Kenapa orang Kristen suka jahat sama orang? Saya salah apa sama dia? Saya hamba Tuhan. Saya diberkati, kenapa dia yang marah gitu kan? Tapi saya enggak balas. Saya kasih tahu, orang ngatain saya dengan jahat tuh sebenarnya saya pengen balas. Secara daging seorang Henny Kristianus tuh pengen balas. Tapi saya sangkal diri. Karena saya selalu mikir gini. Kalau saya tuh posting apa-apa di sosial media, saya selalu mikir gini. Apakah postingan saya ini jadi batu sandungan buat orang lain? Yang kedua, apakah kata-kata yang saya lepaskan di sosial media akan melemahkan iman orang banyak? Makanya saya enggak pernah posting, saya sedang kesepian, titik. Saya sedang dikecewakan, titik. Saya sedang ditipu orang, titik. Enggak pernah. Kalau saya melepaskan postingan, saya ingin itu membangkitkan iman. Jadi sebenarnya orang akan ngomong gini sama saya, Bu Henny, sosial media dengan follower di atas 1,2 juta, udah wajar diomongin orang, cuma 1-2 cuekin aja. Nggak usah dibales, pasti gitu kan. Tapi demi kepentingan Kristus, supaya saya nggak jadi batu sandungan buat orang itu, yang ngatain saya pakai tas Coach itu saya jelasin. Bu, ini kado dari orang waktu saya ulang tahun, saya kasih smiling. Meskipun nggak usah dijelasin sih, saya bilang gitu. Sebenarnya orang akan bilang gini, ih Bu Henny ngapain sih dibales? Demi kepentingan Kristus. Supaya hidup saya sebagai hamba Tuhan nggak jadi batu sandungan. Yang berikutnya, setiap kita punya tantangan penyangkalan diri yang berbeda. Penyangkalan diri yang pertama, itu karena ketaatan dengan firman Allah. Yang kedua, penyangkalan diri demi keselamatan jiwa-jiwa. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Di ayat 40 diulangi lagi. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ketika kita belajar meletakkan kepentingan Kristus di atas kepentingan kita pribadi, kita harus belajar mengerti kehendak Bapa. Apa yang jadi kehendak Bapa? Yesus berkata, kehendak Bapa adalah supaya semua orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa. Tidak ada yang terhilang, tapi mereka beroleh hidup kekal. Anda mungkin benci sama orang. Mungkin orang nipu Anda, menyakiti Anda. Dan Anda dalam hati kecilmu nyumpahin dia. Atau mengharapkan dia celaka. Tapi kalau Anda mengerti hati Bapa, dia tidak mau ada yang terhilang. Dan dia tidak mau ada yang binasa. Dia mau semua orang selamat dan beroleh hidup kekal. Banyak kali orang Kristen gak peduli ini. Banyak kali orang Kristen semangat waktu bikin KKR.
Tapi mereka lupa dalam kesehariannya. Banyak orang Kristen yang membuat orang yang baru percaya menjadi tersandung dan terhilang. Orang-orang yang terhilang ada di hati Tuhan. Sebagai saksi-saksi Kristus, banyak penyangkalan diri yang harus kita lakukan. Demi supaya hidup kita ini tidak jadi batu sandungan. Bukan soal boleh nggak boleh. Bukan soal hak kita sebagai individu. Tapi tentang keselamatan orang banyak. 1 Korintus 10 ayat 29, kita baca sama-sama. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri. Tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ayat 31, sama-sama. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 32, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Sama-sama, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Mungkin Anda pernah berpikir, kenapa orang lain ikut campur dengan berkat Tuhan dalam hidup saya? Urusan saya dong. Kalau saya mau beli mobil mewah, urusan saya kalau saya mau keluar negeri, terserah saya mau pakai apa. Kenapa orang ikut campur? Ini berkat Tuhan. Saya kasih tahu, banyak kemerdekaan pribadi yang harus kita korbankan untuk keselamatan orang banyak. Tapi kita harus melakukannya demi membawa mereka kepada Kristus. Dalam Matius 15, Yesus mengajarkan tentang bukan apa yang kita makan yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut. Karena apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Banyak orang Kristen dengan paradigma baru mengambil ajaran ini dalam Matius 15 ayat yang ke-17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Banyak orang Kristen perjanjian baru yang menggunakan pengajaran Yesus ini untuk menghalalkan semua makanan. Bikin statement makan apa aja halal. Termasuk kucing, laba-laba, semua nyamuk, laler semua. Dihalalkan dengan ayat ini. Tapi dengar baik. Dalam perikop 1 Korintus 8 ayat 1-13. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa makanan tuh gak boleh jadi batu sandungan buat orang lain yang lemah imannya. Nah, yang saya mau bahas bukan makanan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Jagalah, tetapi jagalah. Supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebenarnya hidup kita hak kita. Lu mau makan apa terserah, lu mau beli apa terserah. Tapi pertimbangannya, jangan sampai yang kita makan, yang kita pakai, gaya hidup kita jadi batu sandungan buat mereka yang lemah. Ayat 12 bilang gini, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Sadarilah bahwa gini, Yesus itu mati buat semua orang. Yesus mati buat mereka. Terlepas dari iman mereka kuat atau lemah. Kita yang kuat
Tidak boleh jadi batu sandungan buat mereka yang lemah. Bukannya kita tidak boleh nikmati hidup kita. Tapi ingat ini baik-baik, anak-anak Tuhan. Tidak semua yang Anda lakukan di hidup Anda perlu dipublikasikan. Bijaksanalah memilah apa yang layak menjadi konsumsi publik. 1 Korintus 10 ayat 30 bilang gini. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya. Mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucapkan syukur. Nah, seringkali waktu kita posting berkat Tuhan dalam hidup kita kasih caption grateful. Bersyukur. Bersyukur atas berkatnya. Bersyukur atas kemurahannya. Menikmati berkat Tuhan dan lain sebagainya. Amen. Kurang lebih seperti itu. Nah, jangan sampai postingan ucapan syukur Anda atas berkat Tuhan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sama kayak orang ini tadi bilang, mungkin ada kata Rasul Paulus yang berpikir begini, kenapa orang menghakimi aku dengan makanan yang adalah berkat Tuhan buat aku? Listen, selflessness, tidak mementingkan diri sendiri, simply kita pikirin keselamatan orang lain. Kita gak cuma fokus sama kesukaan diri kita sendiri gitu loh. Banyak sekali foto-foto saya di tempat-tempat yang saya kunjungi, yang saya tidak posting. Bahkan saya jarang foto. Selama di Israel, teman-teman tawarin, jemaat tawarin, ibu mau saya fotoin? Enggak, malah saya yang fotoin mereka. Kapan lagi Anda difotoin Henny Kristianus? Ikut makanya ke Holy Land. Saya nggak mau foto, buat apa? Karena akan jadi batu sandungan buat beberapa orang yang nggak suka ibu pendeta jalan-jalan terus, jelong-jelong terus. Saya kasih tahu banyak hal dalam hidup saya yang saya nggak lakukan karena saya nggak mau jadi batu sandungan. Contoh, saya nggak ngambil apa yang jadi hak saya di tangan pengharapan. Sebagai pendiri, saya tidak membuat tangan pengharapan untuk cari uang. Saya mendirikan tangan pengharapan untuk menolong banyak orang. Saya tidak pernah digaji sama tangan pengharapan, sepeser pun. Saya baru di cover asuransi sama tangan pengharapan itu just in case saya mati di tengah jalan. Itu baru tahun 2020-an. Tapi sampai sekarang asuransi kesehatan kami sekeluarga kami bayar sendiri Bapak Ibu. Gak ditanggung yayasan. Biarpun saya naik turun gunung, nyebrang lautan, masuk angin, yayasan gak nanggung. Saya pulang sakit mah yayasan gak bayar apa-apa. Tapi saya kasih tahu, saya lakukan ini supaya saya mendapat kepercayaan publik untuk pelayanan tangan pengharapan. Karena di Indonesia sulit cari donasi. Orang udah hilang kepercayaan sama yayasan. Banyak perusahaan yang menggelapkan pajak perusahaan dengan atas nama yayasan. Banyak orang yang menyalahkan donasi yang orang kasih. Makanya saya tidak mau hidup dari tangan pengharapan. Supaya Anda yakin uang yang Anda tabur sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Kalau orang tanya saya, Ibu Henny hidup dari mana? Dari khotbah. Saya tidak malu katakan itu. Karena itu sejujurnya. Saya hidup dari khotbah. Menjadi pengkhotbah adalah pekerjaan saya. Tapi menolong orang lemah adalah panggilan saya. Menjalankan panggilan saya tidak cari upah. Saya memperlakukan Yayasan Tangan Pengharapan dan Gereja Impact Community-nya bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Ada hal-hal yang saya pertanggungjawabkan sebagai integritas saya, meskipun harusnya tidak perlu. Contoh, orang kasih saya uang, saya setor ke rekening Yayasan Tangan Pengharapan. Saya laporin di grup kantor, di grup bagian keuangan. Sebenarnya itu uang orang kasih saya. Terserah saya mau pakai buat apa.
Tapi saya masukin ke rekening yayasan dan buktinya saya kasih ke staf saya. Bayangin saya laporan sama staf. Kenapa? Supaya mereka lihat saya tidak menggelapkan uang yang orang percayakan ke saya. Saya beli kaos dari Tangan Pengharapan maupun batik. Saya selalu bayar. Dan bukti saya bayar, saya foto, saya kirim grup. Supaya staf saya tahu, saya ambil kaos Tangan Pengharapan ini, saya beli, saya berdonasi. Supaya yang lain jadi contoh. Jangan dikit-dikit maunya gratiso, gratiso. Yang terakhir, sebagai hamba Allah, kita tidak bisa hidup jadi orang biasa. 1 Korintus 8 ayat 9 berkata, tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saya bebas dengan hidup saya. Tapi saya tidak mau hidup saya jadi batu sandungan. Karena itulah, saya tidak mau sok-sok pamer, harta, enggak. Saya kasih bocoran, cukup di ibadah ini aja. Yang lain gak boleh tahu. Di lemari saya punya banyak tas. Prada, Burberry, Louis Vuitton. Apapun yang kecuali Hermes dan Chanel belum punya. Tapi semua yang perempuan suka tuh saya punya. Apa saya beli? Enggak. Saya dikasih. Bekas sih. Tapi kan asli. Anda pernah lihat saya pakai? Saya pakainya Coach yang 1 juta. Kenapa tahu nggak saya nggak pakai? Saya nggak pakai kalau ke gereja. Karena saya takut dihakimi. Karena orang Kristen sudah senewan sama pendeta. Pendeta cuma makan duit rakyat gitu kan. Pendeta cuma makan duit jemaat. Dan saya akan buktikan sama Anda. Saya akan hidup berpadan dengan panggilan saya. Bukannya kita tidak boleh mewah. Tapi pastikan dalam hidup kita. Kita tidak boleh jadi batu sandungan bagi sesama. Saya selalu tahan suami saya. Saya bilang, Jo, saya tahu kamu mampu beli ini, kamu mampu beli itu, tapi yuk, banyak yang harus kita urusin. Bayangin tiap kali saya jalan ke luar negeri, berapa ribu dolar yang saya spend buat oleh-oleh, yang harusnya saya bisa beli 1 tas buat saya. Berapa uang yang $1.000 yang saya bisa dapat dari Kanatur, kalau saya tidak bawa anak-anak pedalaman dan staf Tangan Pengharapan pergi ke Holy Land. Tapi saya menyangkal daging saya. Saya kenapa suka beli oleh-oleh? Saya selalu berpikir begini. Kalau Tuhan bisa bawa saya ke sini dan mereka tidak, saya harus pulang bawa berkat buat mereka. Yuk hidup jangan buat diri sendiri. Bawalah kepentingan Kristus dalam hidupmu. Sangkal diri untuk lakukan firman. Sangkal diri untuk keselamatan orang banyak. Amen. Kita doa. Kasih karunia-Mu menolong kami untuk terus hidup jadi saksi. Banyak penderitaan, penyangkalan diri. Kami melepaskan hak kami sebagai pribadi. Supaya Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Dan banyak jiwa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Biarlah setiap kami boleh tegak berdiri. Membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemanapun kami pergi. Di dalam nama Yesus. Amen. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Ada mungkin Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti atau hosti atau anggur, silakan mengangkat tangan. Dan bagi yang online, Bapak Ibu juga siapkan roti dan sirup yang ada di rumah untuk kita bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Oh, sebelah sana satu, ya.
Oke. Kalau sudah dapat semua, mari kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita boleh melihat ayat Alkitab yang ada di hosti dari Bapak Ibu yang sudah dapat, boleh membaca dan kalau bisa menghafalnya, itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita hari esok. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, mari kita doa bersama-sama dengan iman. Ucapkan dengan mulut kita. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama, ucapkan mulut kita. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus kami dan membawa kami ke dalam terang-Mu yang ajaib, yang menjadikanku warga kerajaan Allah dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui tubuh-Mu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi. Dengan iman kita ucapkan doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, atas penebusan-Mu di kayu salib, aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah-Mu yang tertumpah, bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, serangan roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Aku tidak kena stroke atau dirawat di ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, dan lambungku semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semua sakit penyakitku sudah diselesaikan di kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak mengenaiku. Hidupku dipagari, hidupku berkelimpahan. Aku tidak berkekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan, mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Ini dari Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Thank you. Kami bersyukur Tuhan buat
hari ini kami bisa kembali mengingat betapa besarnya cintamu, pengorbananmu atas setiap kami. Kami diselamatkan, kami dipulihkan, disembuhkan, diubahkan di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Berapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus kita yang luar biasa. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang mendukung setiap pelayanan Gereja Impact Community Indonesia dan juga Yayasan Tangan Pengharapan. Dan saat ini saya memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa menabur, bisa memberikan secara tunai dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan memasukkan kembali ke kotak persembahan yang ada di depan. Jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan melalui mesin EDC, juga disediakan di lobi depan, maupun melalui transfer rekening ataupun juga scan QR code yang tertera di layar saat ini. Dan sebelum kita memberikan persembahan pada malam hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah disampaikan oleh Pastor Henny pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik. Kami mau terus belajar memberi dengan penuh sukacita, karena semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau yang siap memberi persembahan yang terbaik bersama saya katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. And it will come back to you. The shall praise down, shake together, running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord, oh, give, and it will come back to you. The shall praise down, shake together, running over again, and it will come back to you. When you give to the Lord. Dari pedalaman Sumba hingga ke tanah Borneo, Agustina Nono, seorang anak desa yang kini menjadi terang bagi generasi penerus. Dulu, ia hanyalah seorang anak dengan impian besar. Berkat beasiswa dari Tangan Pengharapan, Tina bisa menempuh pendidikan dan kini kembali mengabdi, mengajar di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Halo, nama saya Tina. Saya ingin anak-anak di sini memiliki kesempatan yang sama seperti saya, karena pendidikan adalah kunci untuk masa depan mereka. Masih banyak guru seperti Agustina yang membutuhkan dukungan untuk tetap mengajar di pedalaman. Mari ikut ambil bagian dalam gerakan ini. Dukung kami dengan menjadi sponsor para guru pedalaman. Bersama kita bisa membawa harapan bagi mereka. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita? Oke, perkenalkan nama saya Agustina Nono, biasa dipanggil Tina. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Sumba Barat Daya. Saya salah satu anak, berkat Yayasan Tangan Pengharapan saya bisa menempuh pendidikan S1. Dan puji Tuhan saat ini saya ditempatkan menjadi guru pedalaman di Kalimantan Barat. Nah, sebelum saya ditempatkan di Kalimantan Barat, saya pernah ditugaskan di Mentawai, di Merauke, di Halmahera Utara, di Sumba, dan saat ini saya ditempatkan di Kalimantan Barat. Dan puji Tuhan, kemarin tanggal 1 sampai tanggal 12 April, saya diberikan kesempatan sama Yayasan Tangan Pengharapan melalui Mama Henny dan Papa Jojo. Saya diajak untuk Holy Land ke Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya, saat ini saya berada di Kalimantan Barat menjadi guru pedalaman.
bukan sesuatu hal yang saya impikan. Karena pedalaman Kalimantan jauh tertinggal. Akses jalan yang rusak, tidak ada listrik, tidak ada internetan, tidak ada listrik di sana. Pokoknya kondisinya masih sangat terbatas. 1 bulan berada di sana, bahkan dari Pontianak ke tempat saya mengajar, itu baru sampai di Simpang, perjalanannya 7 jam. Itu melalui travel. Dari Simpang masuk ke center itu 1 jam. Dengan kondisi jalan yang rusak. Mungkin saya percaya Bapak Ibu di sini kalau disuruh ditempatkan di pedalaman, tidak ada yang mau. Dan saya pun awalnya juga tidak mau. Karena mengingat banyak anak-anak yang butuh pertolongan. Karena ketika saya mulai menyerah, ketika saya mulai putus asa, saya mulai ingat kata-kata bilang begini. Mama Heni selalu ajarin bilang begini. Ketika kamu diutus, Tuhan pasti akan urus. Dari keterbatasan itu saya mengajar anak-anak di sana tidak tahu membaca. ABC saja masih susah payah. 1 bulan mengajar itu saya sudah menyerah. Saya bilang saya mau pulang ini, tidak bisa. Anak-anak sudah diajarin tidak bisa membaca sama sekali. Bersyukurnya saya selalu dikuatkan sama partner, teman-teman guru di sana. Semangat kakak, jalani saja, pasti bisa. Dan puji Tuhan, berkat doa, berkat dukungan Bapak Ibu semua, anak-anak di pedalaman Kalimantan, mereka bisa membaca. Dan ketika saya tanyakan mereka, kalian mau jadi apa nanti? Kami mau jadi ibu, kami mau jadi guru. Karena mereka melihat kami di situ. Ketika saya tanyakan lagi, kamu mau jadi apa? Jadi pendeta. Karena mereka lihat ada pendeta di situ. Ketika ditanyakan, kamu mau jadi apa? Mau jadi pilot. Bapak Ibu tahu, setiap kali helikopter lewat, itu mereka pikirnya pesawat. Kami sudah bilang, itu bukan pesawat, nah itu helikopter. Bukan Ibu, sama saja, itu pesawat. Pedalaman Kalimantan membuat saya banyak bersyukur. Pedalaman Kalimantan membuat saya mau tetap menetap di situ. Karena dengan keberadaan kami di situ, anak-anak bisa membaca, anak-anak bisa belajar, pendidikan anak-anak di sana semakin diberkati. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk terus mendukung Yayasan Tangan Pengharapan, menjadi sponsor bagi guru pedalaman, karena berkat dukungan, berkat topangan Bapak Ibu semua, saya percaya bahwa anak-anak di pedalaman akan mempunyai masa depan, akan mempunyai cita-cita yang sama seperti saya untuk sampai di S1. Jadi mari terus dukung, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau tolong mereka? Mungkin hanya itu saja. Salam Tangan Pengharapan. Shalom.